Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami akan mempresentasikan tentang laporan final project kami, laporan final project analisis dan desain sistem informasi, dan yang kami analisa ini adalah sistem informasi jasa fotografi. Nah, disusun oleh Alianto Syanoga Putra, Trianton Wicaksana Dikus Wijaya dari IF10. Nah, yang pertama yang melatar belakangi kami untuk membuat sistem informasi ini itu adalah ya jasa penjualan fotografi itu memang sudah sangat banyak peminatnya. Ya. Di dalam setiap usia itu membutuhkan ini. Ya, kadang kalau misalnya pas lagi ada acara ulang tahun, anak-anak dibutuhkan jasa fotografi untuk mengabadikan momen. Untuk usia wisuda, remaja atau menikah itu dibutuhkan ini. Ya, nah, jadi banyak peminatnya. Nah, cuman terkadang banyak customer yang masih ragu untuk memilih calon pemberi jasanya. Nah, dikarenakan minimnya portofolio dari si pemberi jasa atau bahkan customer merasa tidak nyaman dengan proses pemesanan jasa tersebut. Nah, jadi kita ini yang mendasari kita ingin membuat sistem informasi yang nyaman untuk calon customer. Jadi prosesnya itu nanti bisa nyaman, tertata, betul-betul tertata dan mudah bagi customer. Dan memang di dalam sistem informasi itu nanti kita sudah menyediakan portofolio kita, bukti-bukti jasa kita. Nah, jasa itu nanti akan menarik pelanggan itu. Yakin, dia bagus-bagus nih karyanya. Nah, jadi akhirnya mereka yakin seperti itu. Nah, ini yang dasari kita. Nah, adapun metode yang kita pakai dalam melakukan analisa ini itu ya metode prototype. Kenapa prototype? Karena memang dalam proses, bukan dalam proses, karena memang tujuan dari kami itu adalah mengutamakan kenyamanan pelanggan. Karena metode prototype ini adalah metode yang dia mengutamakan kenyamanan pelanggan, kepuasan pelanggan. Nah, itulah tujuan kami. Makanya kami menggunakan metode prototype itu sendiri. Nah, anggota tim kami ini terbagi menjadi 3 posisi. Yang pertama saya sendiri, Wicaksana Dikus Wijaya, sebagai project manager. Saya mengatur semua proses perencanaan sistem informasi ini. Dan yang kedua ada teman saya Prianton sebagai programmer yang melakukan pengkodingan baik HTML maupun CSS. Nah, karena memang kita belum sampai JavaScript dan Java Query belum. Nah, terus yang ketiga ada Eliantosya Anugrah Putra. Nah, dia sebagai prototype designer. Dia mendesain prototype kita. Nah, terus untuk jadwal proyek kita memang kita mulai dari kita memakai memakai Gantt chart gitu. Kita memakai Gantt chart. Nah, kita membuatnya di tim Gantt. Nah, paling lama di proses pengkodingan. Kita mulai dari April. Gitu, paling lama memang di proses pengkodingan. Nah, terus analisa kelayakan sistem bab 2. Ya. Analisa yang pertama kita menganalisa kelayakan teknologi. Nah, jadi kami membuat ini itu menggunakan hardware dengan spesifikasinya prosesor itu Intel Core i5, RAM-nya 8, storage-nya 128 GB, nah, terus network-nya Gigabit Network, monitor 15 inch, keyboard USB keyboard, mouse USB mouse. Nah, terus untuk software yang kita gunakan ya sistem operasinya Windows 10, terus software webnya ya HTML, CSS, JavaScript ini sempat tapi tidak jadi karena memang belum sampai situ, belum mampu. Nah, terus desain webnya Figma. Terus perancangan sistemnya kita pakai Draw.io. Ya. Terus web browser ya kita pakai Google Chrome, Mozilla Firefox, sama Microsoft Edge. Dan database servernya kita pakai MySQL server. Nah, terus untuk brainware-nya ya customer, siapapun, sama admin nanti. Nah, terus untuk analisis kelayakan ekonomi. Ya, dalam upaya untuk tercapainya kelancaran dalam proses pembuatan sistem informasi jasa fotografi ini, tentunya membutuhkan dana yang cukup. Nah, kelayakan ekonomi didapatkan dari hasil analisis biaya manfaat. Nah, tujuan dari analisis tersebut ya adalah untuk memberikan gambaran kepada pengguna apakah manfaat yang diperoleh sistem lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Nah, cuma memang di sini kita belum menentukan ROI, NPV, dan lain-lain itu karena memang kita belum begitu paham konsepnya. Nah, berusaha kita sudah pahami bertiga ini tapi memang belum paham Pak, jadi mohon maaf sekali Pak. Nah, tapi kita sudah berusaha melakukan semaksimal mungkin seperti itu. Untuk analisis kelayakan hukum
Nah, sistem informasi yang akan dibuat telah memenuhi kelayakan secara hukum. Dikarenakan apa? Sistem ini tidak melanggar perundang-undangan khususnya UU ITE. Nah, terus hardware yang akan dipakai juga merupakan hak milik dari anggota tim. Nah, terus software yang akan dipakai juga ya telah memiliki lisensi dan bukan software crack atau curian. Nah, software-software yang kita pakai ini memang software-software yang license ya. Terus analisis kelayakan operasional. Sistem informasi yang akan dibuat telah dipastikan akan sangat mudah dalam proses pengoperasiannya. Nah, jadi layak, dikatakan layak. Nah, untuk jadwal perancangan dari sistem informasi yang akan dibuat ya telah diperhitungkan dapat menyelesaikan proses pembuatan sistem informasi jasa fotografi ini. Nah, walaupun belum sempurna sekali. Nah, terus untuk identifikasi masalah dan workflow. Nah, jadi untuk pembelian, aktivitas yang ada di dalam sistem informasi ini nanti adalah pembelian. Nah, untuk workflow-nya sendiri itu yang pertama customer membuka sistem informasi atau website, yang kedua customer memilih pilihan jasa. Nah, dia pilih pilihan jasa yang mana nanti, terus yang ketiga customer melakukan pemesanan. Yang keempat customer melakukan pembayaran, dan yang kelima akhirnya customer mendapatkan jasa. Nah, untuk analisis kelemahan sistem, nah kita pakai PISIS, Performance Information, Economic Control, Efficiency, and Services. Nah, kegiatannya semuanya nanti pembelian jasa fotografi. Nah, untuk performance, masalahnya itu ya, banyakkan kurangnya kepercayaan calon customer terhadap performa fotografer, dan kita memberikan solusi untuk merekrut fotografer ahli, yang kemudian akan menjadi keunggulan dalam sistem informasi ini. Dia fotografer yang ahli-ahli itu kita kesana aja. Gitu. Terus yang kedua, tidak adanya portofolio fotografer. Nah, ini menjadikan tidak adanya keyakinan dari calon customer. Nah, solusinya kita menampilkan portofolio fotografer sehingga dapat meyakinkan calon customer. Untuk information, nah, masalahnya itu banyak customer yang tidak mengetahui harga promo. Nah, dan juga susahnya mendapatkan informasi penyedia jasa fotografi. Nah, masih agak susah sedikit. Gitu. Nah, solusinya kita memberikan notifikasi harga promo, nah, dan juga mempromosikan melalui sosial media. Terus untuk ekonomik, nah, tarif yang mahal banyak tuh di sana di luar sana. Cuman ya begitulah mahal. Nah, makanya kita memberikan banyak promo dengan tetap meraup keuntungan yang besar. Untuk kontrolnya, tidak ada perawatan sistem informasi. Nah, kita selalu terus merawat informasi dengan berkala sehingga tetap selalu nyaman bagi customer. Untuk efisiensinya, ya tidak memiliki sistem informasi yang nyaman. Nah, makanya kita membuat sistem informasi senyaman mungkin. Dan untuk servicesnya, hasil yang kurang memuaskan itu banyak. Nah, kurang puas sama fotografernya, sama jasa yang diberikan. Makanya kita solusinya memberikan hasil yang memuaskan dengan merekrut ya fotografer yang ahli tadi. Untuk bab 5 akan dijelaskan oleh rekan saya Elianto Syah Anugrah Putra. Mohon maaf dari saya. Lanjut ke Elianto Syah Anugrah Putra untuk bab 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem itu ada dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Pertama, saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan fungsional. Analisis kebutuhan fungsional itu ada dua, yaitu customer dan admin. Customer di sini sebagai pengguna jasa, sedangkan admin yaitu pemberi informasi. Customer yaitu customer dapat menambah wawasan terkait perfotografian. Customer dapat melakukan pemesanan jasa dalam sistem informasi. Ketiga, customer dapat melakukan pembayaran jasa di dalam sistem informasi. B yaitu admin. Admin di sini bertugas untuk mengupdate informasi dan mengontrol sistem informasi. Kedua yaitu analisis kebutuhan non fungsional. Non fungsional itu ada 4, yaitu operasional, kinerja, keamanan, dan informasi. Pertama itu operasional, yaitu sistem informasi ini dapat dijalankan di web browser manapun. Sistem informasi ini dapat dijalankan dengan laptop atau komputer dengan spesifikasi RAM minimal 2 GB. Ketiga, sistem informasi ini dapat dijalankan dengan smartphone apapun. B. Kinerja. Kinerja penerimaan pesanan oleh customer hanya memerlukan 15 menit saja untuk mendapatkan konfirmasi dari admin. Sistem informasi ini tidak menyedot banyak kuota internet karena hanya menunggu kameramennya saja. Ketiga yaitu keamanan. Keamanan data customer yang masuk dijamin akan aman. Foto hasil pemotretan yang sudah disimpan akan dihapus jika sudah tidak digunakan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan customer. Jaminan data yang terhapus apabila terjadi kesalahan dari pihak penyedia jasa. Keempat yaitu informasi. Informasi ini kami menyediakan fitur yaitu fitur feedback apabila ada kameramen yang berperilaku tidak sesuai keinginan customer.
dan memiliki fitur fetch agar customer dapat menanyakan hal terkait yang belum dipahami. Selanjutnya bab 6 akan dijelaskan oleh teman saya Anton. Dipersilakan. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan bab 6 tentang pemodelan proses. Yang pertama yaitu ada data flow diagram. Di sini karena kita menyediakan jasa fotografi, kita memiliki sistem informasi jasa fotografi yang memiliki identitas customer, yaitu di sini customer akan melakukan pembayaran kepada sistem informasi jasa fotografi. Begitu sebaliknya, sistem informasi jasa fotografi akan menginput data customer itu sendiri. Nah, sedangkan di sini sistem informasi jasa fotografi akan mengontrol admin. Dan sistem informasi jasa fotografi akan memberikan laporan customer masuk dan laporan biaya kepada manajer. Selanjutnya di sini ada DVD level 1 dan DVD level 2. Yang kemudian kita akan membahas bab 7, yaitu pemodelan data. Yang pertama yaitu perancangan basis data. Kami menggunakan database MySQL sebagai basis data aplikasi kami. MySQL dipilih karena mempunyai stabilitas dan skalabilitas yang tinggi dan sangat didukung oleh berbagai bahasa pemrograman. Selanjutnya itu IRD. Ini adalah sebuah gambar IRD dari final project kita. Yang pertama di sini memiliki tabel admin yang memiliki atribut pertama yaitu ID admin, kedua nama, dan ketiga alamat. Yang kedua yaitu intensitas dari customer yang memiliki atribut sebagai ID customer, nama, alamat, dan nomor telepon. Yang ketiga yaitu intensitas fotografer yang memiliki atribut ID fotografer, nomor telepon, nama, dan alamat. Selanjutnya yaitu ada nama tabel keterangannya. Yang pertama yaitu kita akan bahas tabel admin. Nomor yang pertama yaitu ID admin. Di sini tipe datanya menggunakan char. Primary key-nya yaitu ID admin karena ID admin yang paling kuat daripada nama kolom yang lain. Yang kedua yaitu customer. Yang pertama yaitu ID customer, tipe datanya char. Di sini termasuk dari primary key. Yang kedua nama, memiliki tipe data varchar null dan primary key-nya tidak ada karena sudah diambil alih dari ID customer. Yang ketiga yaitu alamat, tipe datanya varchar, dan yang keempat yaitu nomor telepon, tipe datanya char. Selanjutnya yaitu tabel photographer. Yang pertama yaitu ID photographer, tipe datanya char. Di sini ID photographer menjadi primary key karena yang paling kuat. Yang kedua yaitu nama, tipe datanya varchar. Yang ketiga alamat, tipe datanya varchar. Yang terakhir yaitu nomor telepon, tipe datanya char. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Elianto Saputra. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih saudara Anton. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan antarmuka atau interface. Ini merupakan gambaran dari menu login kami. Penjelasannya sebagai berikut. Pertama itu first name, tipe file TSL, dan tipe data varchar. Tujuannya untuk memasukkan nama customer. Kedua, email address, tipe file TSL, tipe data varchar yang bertujuan untuk memasukkan email customer. Kontrol aksi. Kontrol aksi ini ada 3 yaitu pertama, submit, tipenya BTN, bertujuan untuk memasukkan data awal. Kedua, halaman, tipe data BTN, tujuannya untuk pindah halaman. Ketiga yaitu Facebook share, tipe BTN, yang bertujuan untuk membagikan ke Facebook. Keempat yaitu Twitter share,
tipenya BTN yang berfungsi untuk membagikan ke Twitter. Adapun gambaran UI flow kami sebagai berikut. Ini merupakan gambaran dari alur dari proses jasa fotografi dari final project kami. Sekian dari saya kembalikan ke Wicak. Oke, terima kasih Mas Anton dan juga Mas Tony. Nah, demikian presentasi laporan final project kami. Banyak salahnya kami sangat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang jelas kepada Bapak dosen kami mohon maaf karena memang hasilnya mungkin belum terlalu sangat maksimal. Tapi kami sudah berusaha sebaik mungkin untuk membuat laporan yang sangat maksimal dan juga membuat final project ini menjadi maksimal. Terima kasih banyak Pak atas ilmunya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.